Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, sejak Minami bertemu kembali dengan mantan pelatih Jie Kitano, terjadi perubahan drastis dalam diri Minami. Kini Minami bertekad untuk memenangkan pertandingan ini tanpa taktik licik dan kotor. Beberapa kali Minami berhasil melakukan lemparan 3 angka, membuat Toyotama mengejar dan semakin mendekati Shohoku. Namun, kegigihan para pemain Shohoku yang berjuang keras tidak mau timnya gagal, akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan Shohoku diakhiri dengan aksi kerja sama Sakuragi dan Akagi melakukan rebound bersama. Bahkan saking fokus keduanya, mereka lupa bahwa waktu sudah habis, dan Shohoku telah memenangkan pertandingan. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Bunyi akhir peluit menggema di seluruh arena. Shohoku telah melakukannya, mereka meraih kemenangan pertama di kejuaraan Interhigh dengan cara yang tak terbantahkan. Keringat bercucuran di wajah mereka, napas masih tersengal, tetapi sorot mata mereka menyala penuh kemenangan. Hanamichi Sakuragi mengepalkan tinjunya ke udara, Akagi menatap bangga ke arah tribun, sementara Rukawa tetap dengan ekspresi dinginnya, meski sinar matanya mengisyaratkan kepuasan. Di sisi lain lapangan, pemandangan kontras tersaji. Pemain Toyotama berjalan lunglai, kepala tertunduk, seakan beban kekalahan mencengkeram langkah mereka. Wajah-wajah yang semula penuh ambisi, kini dipenuhi kegetiran. Mereka telah memberikan segalanya, tetapi itu belum cukup. Kekalahan ini bukan sekadar angka di papan skor, ini adalah luka di harga diri mereka. Namun, tak ada waktu untuk larut dalam euforia atau kesedihan. Babak berikutnya telah menanti, dan lawan mereka kali ini bukan tim biasa. Di tribun, mata tajam seorang pria setengah baya berkilat di balik rambut hitamnya. Pelatih Sano Kogyo berdiri tanpa ekspresi, lalu berbalik meninggalkan arena. Dia telah melihat cukup. Shohoku menang, tapi di matanya, itu hanya kemenangan sesaat. Ia melangkah dengan penuh keyakinan bahwa timnya akan mengakhiri perjalanan Shohoku di laga berikutnya. Tak jauh darinya, para pemain Sano berdiri tegak, mengamati Shohoku dengan sorot mata yang menusuk. Senyum tipis terukir di wajah mereka, senyum kepercayaan diri, nyaris meremehkan. Mereka adalah penguasa Interhigh, dan mereka tahu itu. Tatapan beradu di tengah lapangan. Shohoku yang baru saja meraih kemenangan menatap balik tanpa gentar. Kemenangan ini telah membakar semangat mereka, dan mereka menolak untuk dijadikan mangsa, tidak kali ini. Di sudut lapangan, seorang pria tua berdiri diam. Pelatih Anzai tak bersorak, tak menunjukkan emosi berlebihan. Namun di balik tatapan tenangnya, pikirannya bergejolak. Ia tahu betapa menakutkannya Sano. Ia tahu pertandingan selanjutnya akan menjadi ujian terbesar bagi Shohoku. Dalam termenungnya, pelatih Anzai berpikir keras tentang strategi yang akan digunakan tim Shohoku agar dapat mengalahkan tim Sano. Di tengah gemuruh yang mulai mereda setelah laga Shohoku melawan Toyotama, suasana di arena masih dipenuhi aura ketegangan dan ambisi. Para pemain yang baru saja bertanding masih merasakan denyut keras di dada mereka, keringat membasahi jersey yang kini lebih berat dari biasanya. Namun, di atas segalanya, sepasang mata yang syarat pengalaman bertemu dalam keheningan. Pelatih Anzai mendongak, tatapannya bertemu dengan pelatih Jie yang juga telah menundukkan wajahnya. Seolah tanpa kata, dua pelatih itu saling memahami. Senyum tipis terukir di wajah mereka, bukan sekadar sapaan, tetapi pengakuan diam-diam bahwa pertempuran baru saja dimulai. Hari pertama kejuaraan Interhigh tidak hanya milik Shohoku. Di berbagai sudut arena, tim-tim lain telah berjuang, mempertaruhkan segalanya demi melangkah lebih jauh. Aiwa, sang wakil Aichi, menunjukkan dominasi mutlak dengan membantai Yokota 103-58. Daiei, raksasa dari Osaka, menggilas Tomifusa tanpa ampun, 81-48. Josei dari Shizuoka, tak memberi celah bagi Haraguchi, menang telak 79-34. Hori, wakil Fukui, tak mau kalah,
menumbangkan Machida dengan skor identik, 79-34. Sementara itu, Urayasu dari Chiba membungkam perlawanan Yuki dengan skor mencolok, 93-58. Di depan arena utama, sebuah papan pengumuman berdiri tegak, mencerminkan realitas kejam kejuaraan. Nama-nama tim yang bertahan masih terpampang jelas, sementara yang telah tersingkir hanya menyisakan bayang-bayang harapan yang kandas. Dari 59 tim yang bertarung di hari pertama, 27 telah tumbang. Kini, hanya 32 tim yang masih berdiri, siap menapaki babak berikutnya dengan satu tujuan, menjadi yang terbaik di Jepang. Kejuaraan masih panjang. Laga demi laga akan terus menguji ketahanan, strategi, dan mentalitas para pejuang lapangan. Dan di tengah hiruk-pikuk ambisi, dua pelatih legendaris itu masih diam di tempatnya. Menatap ke depan, seakan bisa melihat jauh ke dalam jalur takdir yang akan mempertemukan tim-tim terbaik di medan pertempuran sesungguhnya. Malam hari di penginapan Shohoku dipenuhi sorak-sorai. Para pemain masih larut dalam euforia kemenangan atas Toyotama. Di balik sorakan dan tawa lepas, ada kebanggaan yang membuncah, tim peringkat C yang menumbangkan raksasa berperingkat A. Mereka berseloroh bahwa Shohoku layak naik peringkat, setidaknya menjadi AA, bahkan sebanding dengan tim-tim elit Jepang. Di tengah perayaan, Aida, reporter olahraga, memberikan kartu ucapan selamat kepada para pemain Shohoku. Namun, di antara mereka, ada satu sosok yang merasakan lebih dari sekadar kemenangan, Hanamichi Sakuragi. Dalam benaknya, Shohoku kini selevel dengan Sanno, tim yang disebut sebagai Tiga Raja. Keyakinannya membara, seolah mereka sudah siap menghadapi siapapun. Namun, tidak semua larut dalam kegembiraan. Akagi, kapten tim, terlihat tetap tenang. Sorot matanya dingin, mengingatkan semua bahwa ini baru awal. Shohoku baru saja melewati satu rintangan, dan masih banyak yang lebih besar menanti. Saat itu, suara dering telepon memecah suasana. Yasuda yang pertama kali mendengar, mengangkat telepon, lalu dengan cepat memanggil Akagi. Akagi melangkah maju, mengangkat gagang telepon. Sebuah suara memperkenalkan diri, Karasawa, dari Universitas Shintaida. Seketika, Akagi terhenyak. Seru Akagi yang menyebut nama Shintaida dengan lantang, mengejutkan semua yang ada di ruangan. Keheningan menyelimuti. Semua mata tertuju pada Akagi yang kini berdiri tegak, mendengarkan setiap kata dari sang perekrut pemain basket, universitas terbaik di Jepang. Karasawa mengucapkan selamat atas kemenangan Shohoku, tetapi dengan nada yang mengandung peringatan. Pertandingan sesungguhnya Shohoku baru dimulai saat mereka menghadapi tim kuat Sanno. Di belakang Akagi, rekan-rekannya menatap dengan campuran rasa kagum dan iri. Hanya Akagi yang mendapat perhatian dari perekrut tim basket terkuat universitas. Kogure tersenyum bangga, sementara Mitsui mengepalkan tangan. Pikirannya berputar, mengapa bukan dia yang dihubungi? Tatapan Akagi semakin tajam dan ia tahu arti panggilan ini. Shintaida bukan sekadar universitas, tetapi pintu menuju masa depan. Dan pesan Karasawa jelas, Sanno bukan lawan biasa. Sementara itu, jauh dari penginapan Shohoku, di sebuah ruangan yang lebih sunyi namun tak kalah tegang, tim Sanno bersiap. Pelatih mereka berdiri di depan televisi, mengajak anak-anak asuhnya untuk mempelajari lawan berikutnya. Layar menyala, menampilkan rekaman pertandingan Shohoku melawan Toyotama. Para pemain Sanno duduk tegap, menatap dengan penuh perhatian. Mereka menganalisis setiap gerakan, membaca setiap pola serangan, mencari celah, mengidentifikasi kelemahan. Mata mereka tajam, wajah mereka tanpa ekspresi. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada euforia. Hanya ketenangan dingin seorang predator yang tengah mengamati mangsanya. Namun, di tengah keseriusan itu, pelatih Doumoto berdiri. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah keluar, meninggalkan anak-anak didiknya yang masih menyerap setiap detail dari permainan tim yang dianggap kecil itu. Di luar, seorang reporter wanita telah menunggunya. Senyumnya mengisyaratkan bahwa mereka bukan orang asing satu sama lain. Ia memuji Sanno, tim yang begitu perkasa hingga lawan mereka, Shohoku, tampak seperti bayangan samar di kejauhan. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Mengapa tim sekuat Sanno begitu serius menghadapi lawan yang bahkan tak terkenal, seperti Shohoku? Pelatih Doumoto menatap jauh ke langit sore. Wajahnya tetap tenang, tapi kata-katanya mengandung makna dalam. Kekuatan bukan jaminan mutlak.
Sanoh mungkin raksasa, tapi mereka tetaplah siswa, manusia muda yang bisa terjatuh kapan saja. Tak ada yang pasti dalam dunia ini, terlebih dalam pertandingan eliminasi pertama, di mana segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Saat ia pergi, reporter itu tetap berdiri di tempatnya. Kata-kata terakhir Domoto bergema di benaknya, pertandingan pertama sangatlah penting. Bukan hanya untuk kemenangan hari ini, tapi untuk masa depan Sanoh sendiri. Senja menyelimuti kota, dan di sebuah kafe kecil dekat venue kejuaraan, dua sosok duduk berhadapan. Pelatih Anzai menyesap tehnya dengan tenang, sementara di hadapannya, pelatih Jiei mengaduk kopinya perlahan. Mereka bukan sekadar dua pelatih biasa, mereka adalah dua orang yang pernah berbagi semangat di lapangan yang sama. Anzai menyesalkan keputusan Jiei untuk mundur dari Toyotama. Andaikan ia masih bertahan, mungkin mereka akan bertemu sebagai lawan, bertarung di atas panggung yang lebih besar. Jiei hanya tersenyum tipis. Takdir membawa mereka ke jalur berbeda, tapi mereka tetap berbagi pemahaman yang sama tentang dunia basket yang keras ini. Setelah membayar minuman mereka, keduanya berjalan di sepanjang trotoar di bawah lampu jalan. Angin sore terasa sejuk, namun Anzai masih menyimpan kegelisahan. Sanoh, tim yang nyaris tak tersentuh, apakah baik jika membiarkan Shohoku menonton permainan mereka? Sebuah keputusan yang mengundang tanda tanya. Jiei mengangkat bahu dengan tenang, tak masalah jika Shohoku melihat rekaman pertandingan. Sepotong rekaman tidak akan mengubah kenyataan di lapangan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari perbincangan ini. Jiei menatap Anzai dengan sorot mata tajam, lalu dengan nada tegas namun lembut bertanya apakah pelatih Anzai benar-benar percaya pada tim Shohoku. Anzai terdiam, sementara Jiei tersenyum, seakan membaca isi pikirannya. Kekhawatiran itu wajar, tapi yang lebih penting adalah tidak kehilangan harapan. Shohoku mungkin bukan tim besar, tapi mereka bukan juga tim lemah. Di dalam diri mereka ada sesuatu yang tak bisa diukur hanya dengan statistik, api yang menyala-nyala, tekad yang tak tergoyahkan. Anzai akhirnya mengangguk kecil, ada sesuatu dalam kata-kata Jiei yang menggugahnya. Malam merayap perlahan di penginapan Shohoku. Para pemain bersantai setelah hari yang melelahkan, beberapa mulai mengantuk, sementara yang lain masih berbincang ringan. Sejenak pintu terbuka, dan pelatih Anzai masuk, langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Di tangannya, sebuah kaset rekaman. Para pemain saling berpandangan. Keheningan menyelimuti ruangan saat mereka melihat judul pada rekaman itu, Tiga Raja. Di sudut ruangan yang temaram, Sakuragi Hanamichi berdiri dengan semangat membara. Matanya berkilat penuh keyakinan saat ia mengangkat dagunya, seolah menantang takdir. Dalam benaknya, kemenangan atas Sanoh bukan sekadar impian, itu adalah kepastian. Jika Shohoku menumbangkan raksasa itu, peringkat mereka akan melonjak ke puncak, peringkat AAA. Sambil mulai memutar video rekaman, pelatih Anzai hanya tertawa kecil, suara khasnya mengisi ruangan. Namun, di balik senyuman dan gelak santainya, ada sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu, kata-kata Sakuragi bukan sekadar ocehan. Itu adalah kebenaran yang selama ini ia genggam erat dalam hatinya. Dengan gerakan perlahan, ia memasukkan kaset rekaman ke pemutar dan menyalakannya. Dalam sekejap, layar di depan mereka menampilkan sosok-sosok perkasa dalam seragam Sanoh, bergerak dengan kecepatan, presisi, dan kekuatan yang menggetarkan. Di penginapan tim Sanoh, malam belum berakhir. Para pemain, yang seharusnya beristirahat, justru keluar dari kamar mereka. Dengan langkah tegap dan tatapan tajam, mereka meninggalkan kenyamanan demi satu tujuan, yaitu latihan. Seorang reporter wanita yang kebetulan berada di sana, menatap pemandangan itu dengan terkejut. Sanoh akan berlatih di tengah malam, keheranannya semakin memuncak saat dari balik punggung para pemain, sebuah suara tegas menggema. Pelatih Domoto, dengan senyum percaya diri, ia mengungkapkan alasan di balik latihan larut malam ini. Mereka tidak hanya berlatih, mereka akan bertanding melawan para alumni, mantan bintang Sanoh yang kini berkuliah di universitas ternama. Mata reporter itu membelalak. Ini bukan sekadar tim kuat, ini adalah warisan, sebuah sistem yang terus melahirkan legenda. Dan disinilah rahasia kejayaan Sanoh terungkap. 3 kali juara Interhigh berturut-turut, bukan hanya karena bakat, tapi karena regenerasi tanpa henti. Dari senior ke junior, dari generasi ke generasi, inilah mengapa mereka disebut Tiga Raja. Di tempat lain, suasana jauh berbeda.
Di penginapan Shohoku, semua mata terpaku pada layar. Rekaman pertandingan Sanoh terus berputar, mengulang setiap gerakan, setiap strategi, setiap momen yang mendefinisikan dominasi mereka di dunia basket SMA. Tidak ada yang berbicara. Bahkan pelatih Ansei, yang jarang kehilangan kata-kata, hanya bisa terdiam. Permainan Sanoh bukan sekadar teknik, itu adalah mahakarya. Sementara itu, di luar sana, bus tim Sanoh melaju menuju lapangan basket. Reporter wanita itu menatap kendaraan yang membawa para raja dengan tatapan penuh pemahaman. Hatinya bergetar. Shohoku mungkin bermimpi menang. Tapi Sanoh tidak pernah bermimpi. Mereka bertekad memastikan kemenangan. Dan esok hari, Shohoku akan menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar tim basket. Mereka akan menghadapi sebuah dinasti dalam dunia basket yang selalu melahirkan pemain bintang masa depan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.